Halo semua, ketemu lagi di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghasilkan nilai random, begitu ya. Nah, ada salah satu materi di hands on lab yang sudah dibagikan, itu tentang menghasilkan nilai random tapi yang spesifik ya. Nilai random ini tidak boleh muncul kembali atau dihasilkan lagi ketika kita sudah pernah, menghasilkan nilai random tersebut. Nah, bagaimana caranya? Tentunya apa yang diberikan di sini bukan satu-satunya jawaban ya, pastinya ini alternatif dari sekian banyak cara yang bisa kalian pilih untuk memecahkan masalah tadi. Jadi saya coba pilihkan yang paling sederhana dan paling mudah untuk diikuti logikanya. Sisanya kalian boleh eksplorasi ya, eksplorasi lebih jauh untuk menghasilkan, nilai random yang dimaksudkan, gitu ya. Jadi kita mulai saja ya. Seperti biasa kita, buat dulu objek dari kelas randomnya, kemudian kita, eee, munculkan dulu nilai randomnya gitu ya. Nilai randomnya ini kan, random dari tipe data yang dipilih untuk dihasilkan nilai randomnya, begitu ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Nah, seperti ini, kalau seperti ini, maka nilai randomnya itu adalah seputaran rentang nilai integer, gitu ya. Jadi mulai negatif sekian sampai dengan negatif sekian. Kalau kalian ingin mengarahkan dia pada nilai yang lebih spesifik, itu bisa diisi pada parameternya. Misalkan seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Nah, jadi ada batasan bahwa nilai nanti yang dihasilkan adalah 0 ya sampai dengan 9. Jadi nilai positif 0 sampai dengan 9. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan nilai rentang yang berkisar pada rentang tertentu, kalau ini kan 0 sampai dengan 9. Misalkan kita ingin menghasilkan yang rentangnya itu spesifik gitu, misalkan dari 10 sampai dengan 20. Ini bisa ya, jadi prosesnya sama ya, saya kasih nama ini. Prosesnya sama, ini juga sama, yang berbeda adalah boundary-nya dan bagaimana cara mengoperasikannya. Ya, ini digeser dulu ke 0 begitu. Jadi batas bawahnya itu digeser dulu ke 0 ya, supaya bisa jadi 0 kan dia dikurangin 10 tuh ya. Jadi nanti kita bikin misalkan 10 berarti kan 0 sampai 9. Kalau 0 ditambahin 10 ditambahin 10 berarti kan jadi 10, tapi 9 tambah 10 19, berarti batas atasnya kurang. Nah, 11. Jadi kalau batas atasnya 11 kan nilai tertingginya 10. 10 tambah 10 20. Kalau misalkan kita mulai dari 11, batas bawahnya adalah 0, 0 tambah 10 sama dengan 10. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin memastikan rentang yang spesifik, kita menggunakan operasi penjumlahan seperti ini. Tapi bagaimana jika nilai yang dihasilkan itu inginnya spesifik? Spesifik itu artinya setelah dia muncul, unik ya, bukan spesifik ya. Ini sudah spesifik tapi tidak unik, jadi ada kemungkinan kalau kita jalankan numbers itu akan mendapatkan nilai yang kembar beberapa kali, gitu ya. Jadi kita bisa membuat logika sederhana gitu ya. Logikanya gimana supaya bisa menghasilkan nilai random yang unik gitu ya, hanya muncul sekali gitu ya. Yang pertama kita harus punya tempat penampungan yang nantinya digunakan sebagai log gitu ya, bahwa nilai random itu sudah pernah dimunculkan dan disimpan. Jadi kalau nggak punya datanya ya kita nggak bisa compare gitu ya, compare dengan data-data random yang sudah dimunculkan pada perulangan-perulangan sebelumnya. Jadi iya, proses ini akan melibatkan proses perulangan gitu ya. Jadi katakanlah, task-nya seperti ini nih. Nah, katakanlah kita ingin menghasilkan nilai 1 sampai 10 ya, unik, tidak boleh ada yang kembar, itu disimpan ke dalam sebuah arrays gitu ya, nama objeknya arrays gitu ya. Yang pasti ini array of integer ya ukurannya 10, jadi sesuai dengan banyaknya angka yang mau dihasilkan. Jadi proses pertama adalah
logikanya cuman ini aja. Jadi karena ada 10 angka yang akan kita create, berarti ada perulangan 1 sampai 10. Nah, itu pasti counter based loop ya. Kemudian ada proses untuk memastikan bahwa setiap proses randomnya itu akan menghasilkan nilai yang unik. Nah, yang ini kita nggak tahu berapa kali dia akan merandom untuk menghasilkan nilai yang unik yang tidak boleh kembar dengan nilai-nilai sebelumnya. Jadi ini sentinel based. Ini combine ya, combine. Nah, kalau sudah dia berhasil mendapatkan, tentunya untuk menghasilkan nilai unik ini ada logika lagi yang ditambahkan begitu ya, yaitu mengecek pada data-data yang sudah muncul sebelumnya. Ya, sehingga di sini ada satu for lagi untuk mengecek sebanyak data yang sudah pernah di create. Jadi kalau misalkan dia sudah meng-create 5 nilai unik ya, maka nilai yang keenam itu akan di-compare dengan 5 data sebelumnya. Ya, ketika dia sudah bisa menghasilkan 8 nilai unik, maka yang ke-9 akan mengecek ke 8 nilai sebelumnya. Sehingga nilai yang ke-9 ini bisa dipastikan kembar atau unik gitu ya. Baik, kita mulai ya. Jadi for-nya di sini ada beberapa lapis. Setelah for yang pertama itu nanti ada ini for checkup ya. Jadi loop checkup. Nah, seperti ini ya. Jadi kita coba buat dulu ya dari yang pertama, yaitu yang ini ya, for 1 to 10 ya. Oke. Oke, kita berhenti dulu di sini ya, supaya kalian bisa tahu perkembangan apa yang sudah coba dibuat gitu. Jadi yang pertama ini adalah menjelaskan gitu ya. Jadi bagian yang ini ya, coding yang ini itu menjelaskan bahwa nantinya saya akan mengulangi logika yang ada di dalam ini 10 kali ya, karena ceritanya saya akan mengisi 10 elemen yang ada di dalam variabel ini ya. Nah, variabel array ini akan mengambil nilai dari variabel random ya, di mana nanti di sana ada logika
untuk menghasilkan spesifik random value 1 sampai dengan 10. Tapi ini baru spesifik, bukan uniknya. Nah, jadi kita bisa pastikan bahwa dia akan menghasilkan nilai 1 sampai 10, tapi kita nggak bisa ngatur bahwa nilainya itu nanti boleh kembar atau enggak. Nah, jadi kalau misalkan kembar nih gitu ya. Nah, seperti ini, jadi kita lakukan pengecekan gitu ya. Gimana caranya untuk mengecek apakah dia kembar atau tidak? Ya ini, ya. Di sini kita cek gitu ya. Apakah array-array sebelumnya, ya, array-array sebelumnya ini kan ceritanya jika array i 0. Ya, misalkan kita hasilkan nilai ke-9, berarti kan kita ngecek dari array yang pertama sampai array yang 9 min 1. Jadi bayangkan kalian punya 10 data, sudah ada 5 data nilai unik, mau menghasilkan yang ke-6, perlu nggak ngecek ke 10-nya? Tidak. Ya, jawabannya adalah mengecek 5 nilai sebelumnya yang sudah dihasilkan. Apakah sama? Kalau misalkan tidak sama, berarti nilai yang sudah di-generate pada proses baris ke-19 ini dianggap unik gitu ya. Nah, itu baru disimpan ke dalam sini ya. Jadi kalau misalkan dia masih sama dengan, break saja perulangannya. Kenapa? Misalkan 1 sampai 5 itu nilainya 1 sampai 5. Yang ke-6 ini menghasilkan nilai 1. Ketika kita mengecek 1 dan sudah sama, kita nggak perlu ngecek nilai yang lainnya karena 1 itu udah tidak unik ya. Jadi perulangan bisa kita hentikan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia sudah mencapai break perulangan, yang dilakukan adalah melanjutkan perulangan berikutnya. Nah, tentunya bagian yang berulang itu ini adalah logika atau block code yang nantinya harus diulang ya. Seperti ini ya. Do until unique. Nah, do until unique ini adalah baris coding yang memastikan bahwa dia akan terus mengenerate nilai random sampai state-nya ini true. Gitu ya. Jadi pada kondisi ini kita belum bisa membuat dia berulang terus ya. Jadi kasarannya nih, masuk perulangan yang pertama, dihasilkan nilai random, dicek, oh sama, selesai, dia lanjutkan. Nah, berarti kan elemen array yang pertama tidak mendapatkan nilai random yang spesifik, dikosongkan. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Sehingga bagian block of code yang ini harus kita tambahkan lagi perulangan ya. Jadi kita masukkan ke dalam block of code ya. Nah, kondisinya apa? Kita bisa menggunakan state false. Jadi state false ini adalah flag yang ditambahkan atau marker yang ditambahkan untuk menunjukkan bahwa apakah nilai tersebut sudah unik atau belum unik begitu ya. Jadi kasarannya kan kita anggap unik, kita kasih nilai true. Kalau misalkan dia sama, berarti kan tidak unik tuh, state-nya false begitu. Nah, di sini state sama dengan true ya. Jadi seperti ini ya nilainya. Jadi kalau misalkan dia berhasil, state-nya true, jadi lakukan selama apa? Selama state-nya false ya. Selama state-nya false dan belum true, dia akan terus mengulang. Nah, jadi yang di sini state-nya jangan true ya, ini false ya. Jadi kita anggap dia tidak unik ya, tidak unik. Nah, while state sama dengan false. Jadi selama nilainya false ya, dia akan menghentikan pengecekan, dia menggenerate lagi, ngecek lagi, menggenerate lagi, ngecek lagi. Tapi ini masih ada bugnya ya. Nanti kita lihat ya. Oke, ini adalah proses perulangan ya. Jadi ini proses perulangannya udah 01. Kemudian yang terakhir kita akan menampilkan nilainya. Ini iya. Berubah wujud. 10. Kemudian kita tampilkan saja nilai-nilainya. Ini erase yang ke i, kita tambahin spasi v supaya nggak nempel, dan kita jalankan. Oke. Oh, ini bukan erase yang ke i ya, yang dicek kan erase yang ke j ini ya. Oke, salah itu aja kayaknya. Oke, ini ada yang salah ya. Yang salah di mana? Ini. Pada kondisi yang pertama dia salah sehingga dia infinite loop ya. Pada waktu kita state-nya false itu kan repetisi awalnya 0 tuh ya. J-nya 0. Nah, J apakah 0 kurang dari 0? Enggak dong. 0 tidak kurang dari 0. Jawabannya false. Berarti state yang false tadi itu tidak pernah mengalami perubahan di sini. Begitu ya. Jadi kasarannya karena dia baru di set true di sini ya. Baru di set true di sini, dia akan looping terus karena state-nya selalu false ya. Coba kita kasih nilai awal true lagi dan kita coba lagi.
Oke, ini udah berhasil ya. Ini em, jangan print line ya, supaya kita gampang amatin. Oke, ini hasilnya. Nah, ini masih ada yang ngebug gitu ya. Yang ini 1 2, tapi masih ada nolnya. Padahal nol itu tidak ada, bukan angka yang kita harapkan. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya ada di sini. Jadi setelah dia berhasil menghasilkan angka, khusus untuk perulangan yang pertama yang nol, kan karena dia tidak pernah masuk di nol ya dibandingkan dengan ini ya, karena nol tidak pernah lebih kecil dari nol, ya kan mulai dari nol nih ya. Maka tidak pernah ada assignment. Nah, seperti ini, sorry yang ini ya. Tidak pernah ada proses assignment untuk erase yang ke nol. Gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini, kalau saya jalankan beberapa kali ya, itu yang pertamanya selalu nol. Nah, tuh nol lagi ya. Tuh nol lagi ya. Jadi yang ke nol yang ke nol ini ya, yang pertama ini akan selalu berisi nol. Itu bukan karena eh, itu dari proses ininya, tetapi karena memang tidak diberikan proses assignment. Jadi kan nilai default value untuk integer itu kan nol tuh. Jadi dia diberikan nilai nol. Sementara yang lainnya sudah oke ya, tidak ada yang random. Nah, gimana caranya mengatasi ini? Nah, perulangan bisa kita majukan satu. Kemudian untuk yang pertama kita bisa ambil ini, kemudian kita ambil untuk set yang pertama ya. Jadi langsung di sini nggak usah random ya. Ini langsung saja raise yang ke 0. Jadi dianggap raise yang ke 0 kan tidak ada pembandingnya tuh. Kita nggak bisa compare. Jadi apapun nilai yang dihasilkan sudah pasti dia random. Nah, tinggal jalankan lagi. Nah, sekarang kalian udah bisa ngecek. Oh, ternyata angkanya sudah bisa unik dan spesifik ya. Satu tepat satu, dua tepat dua, tiga tepat tiga, satu, empat tepat satu, 5 tepat 1, 6-nya 1, 7-nya 1, 8-nya 1, 9-nya 1, 10-nya juga 1. Jadi dengan cara seperti ini kalian bisa menghasilkan nilai yang spesifik dan juga nilai yang unik pada saat yang bersamaan. Jadi ada proses pengecekan ya, dan ada proses sentinel, dan pastikan proses sentinel itu ini ya bisa selesai. Kalau kayak tadi saya ya, infinite ya. Jadi kalian kalau misalkan menemukan kesalahan jangan panik ya, di trace lagi, dilihat lagi, terutama yang sifatnya untuk breakout ya. Seperti ini kan yang sifatnya breakout ya. Jadi kalau misalkan ininya gagal ya, remnya block, jadi dia infinite. Nah, kalau state-nya nggak pernah berubah, berarti loop-nya perlu diperbaiki. Begitu ya. Baik, demikian pembahasan untuk materi bagaimana menghasilkan nilai random yang spesifik. Ya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.